Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jepara, Bapak Ahmad Nuriana Eskom MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Jepara. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan desiminasi calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 oleh Bapak Dhani Fatur Rahman SPD. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh dalam ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, perkenankan saya selaku pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini untuk menyampaikan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan atau sambutan dari perwakilan kepala sekolah. Dan yang ketiga, desiminasi oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Dhani Fatur Rahman SPD. Dan yang terakhir yaitu penutup. Hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Ahmad Nuriana Eskom MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, khususnya Pak Dhani sebagai calon penggerak angkatan berapa? 11. Angkatan 11 mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan apa yang akan kita laksanakan nanti membawa kebaikan bagi kita semua, bagi sekolah, bagi peserta didik kita yang nantinya mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi mereka untuk langkah selanjutnya. Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat. Bapak Ibu yang saya hormati, betul salah satu rangkaian CGP itu adalah diseminasi, pemaparan, penyampaian pemahaman yang sudah dilaksanakan oleh CGP, oleh Pak Dhani. Nah, selanjutnya pengharapan yang besar dari sekolah itu adalah Pak Dhani bisa menerapkan, memahamkan kami yang belum atau tidak ikut serta dalam CGP itu untuk bisa mengamalkan ilmunya untuk diterapkan dan disebarkan ke kami dan di sekolah. Diseminasi ini merupakan bagian terkecil yang implementasinya nanti diharapkan menyeluruh kepada unsur semua sekolah.
sebelum lebih lanjut, mohon maaf ada hal yang disampaikan Pak Kepala hari ini. Rencana sih pengen pagi, cuman karena ada kegiatan di SMK 5-nya dia tidak bisa hadir tepat waktu, tapi hari ini rencana ke Japara. Pak Kepala di Japara itu hanya sebentar karena di SMK 5 itu sedang SMK PK tahap 3 ya, seperti tahun kita kemarin lah, gitu lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Selanjutnya budaya positif ini nanti bisa menjelma menjadi sebuah hal yang biasa kita laksanakan. Itu harapan terbesarnya. Jadi segala sesuatu itu mudah-mudahan semuanya bisa diharapkan menjadi sebuah unsur positif thinking lah. Di sesuatu itu ada nilai positifnya. Jadi dilihat dari sisi positifnya. Bapak Ibu, nanti mungkin kita akan mendapat ilmu baru dari Pak Dami, apa itu budaya positif. Nah, mudah-mudahan nanti kita setelah itu bisa mengimplementasikannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita semua, yang terutama itu ilmu itu amal jariah yang tidak terputus. Saya suka ke situ larinya. Segala sesuatu mudah-mudahan niatkan dengan ikhlas. Kalau bahasa kelas sebelumnya ikhlas itu suka saya nyentuh tuh, si ikhlas lah. Insya Allah semuanya berkah, karena yang kita cari itu kan keberkahan. Salah satu rezeki yang paling besar itu adalah sehat. Nah, itu sekarang lagi pusing Bapak Ibu, lagi peralihan pancaroba. Bapak Ibu sekarang dalam posisi pancaroba yang menjaga kesehatan. Terakhir, semoga perjalanan nanti Pak Dadi di CGP berjalan dengan baik, selesai. Mungkin yang PNS juga sedang GP sekarang, menjembatani kuota yang sedikit di CGP, jadi dialihkan ke GP. Setelah PNS selesai, itu nanti P3K. Lamanya sama, mungkin sebulan lebih lah, berapa minggu ya Bu? Pokoknya modulnya banyak, tugasnya banyak, ini sama seperti CGP yang diadopsi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu saja, mungkin maka pada ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua tahapan berjalan dengan baik dan nanti terakhir lulus dengan memuaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang telah menyampaikan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu materi inti desiminasi calon guru penggerak oleh Bapak Dhani Fatur Rahman SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, alhamdulillah, panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman hebat semuanya. Izinkan saya berbicara di sini tidak untuk menggurui ya, tapi ini cuma sharing saja, cuma sharing berbagi pengalaman. Sebelumnya dari awal Pak, saya akan menyampaikan ini diseminasi dan penyampaian pemahaman kepada Bapak Ibu atau teman-teman semuanya sebagai guru-guru hebat di SMK Negeri 1 Japara. Semoga ini bisa diterapkan, diimplementasikan ke kehidupan atau pembelajaran di sekolah SMK tentang budaya positif. Next one. Ini perkenalkan saya dari Fatur Rahman, mungkin udah kenal. Ini the best foto in the world. Selama saya hidup CGP yang ada 11 dari SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Saya bangga Pak ketika saya di program guru penggerak ya, ketika saya luring dan JUP ya. Saya bangga menyebutkan SMK Negeri 1 Japara di level provinsi dan nasional.
khususnya ketika elaborasi pemahaman itu pematerinya kan dari NTT, dari Papua, banyak dari Aceh. Saya ketika bertanya atau menyampaikan umpan balik, saya bangga menyebutkan SMK Negeri 1 Jayapura, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Itu salah satu kebanggaan saya. Terus itu saya perkenalan. Ini sedikit susunan ya dari pembukaan, udah sedikit nanti ada ice breaking, terus banyak materi kita jawab dan tertutup. Oke, kita langsung saja karena tadi pembukaan sudah, kita sedikit ice breaking untuk menyegarkan pagi kita yang sedikit berdingin ya ini. Oke, ada sedikit ice breaking dari saya. Ini saya basicnya dari olahraga ya, dari Banyumas. Mungkin ice breakingnya menjurus-jurus ke olahraga. Silakan tangan Bapak Ibu dipinggang, coba dipinggang supaya tidak pegal-pegal. Duduk boleh, duduk aja. Ketika saya bilang biru, Bapak Ibu atau teman-teman silakan lihat ke atas, biru. Nah, biru. Saya bilang kuning, teman-teman silakan lihat ke bawah, kuning. Ya. Kalau tes dulu ya. Siap? Biru, kuning, biru, kuning, biru. Nah, yang gerak konsentrasi. Sekarang ditambah hijau ke kanan, tadi apa? Merah, kuning, biru. Ya, ulangi. Biru ke atas, biru, kuning ke bawah, hijau ke kanan, merah ke kiri. Ya, siap? Konsentrasi. Biru, kuning, hijau, iya. Kuning, iya. Pawawan, gerakin Pak, supaya tidak kolesterol naik. Gerakin. Siap, terakhir siap konsentrasi. Biru, kuning, hijau, merah, merah. Iya, ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Oke, satu lagi sebagai dari saya supaya tidak pegal-pegal ya. Tadi udah, sekarang ya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya berhadapan, saling pasangan ya. Ya Ibu nggak apa-apa lah, lihat aja yang tadi nonton berhadapan. Yang satu orang seperti ini tangannya. Berhadapan, tapi jangan. Ya. Yang satu depan, ini. Yang satu di luarnya. Nah, siap. Kalau saya bilang jauh, yang di luar tangan jauh. Kalau bilang dekat, kamu teman-teman siap. Bebas, yang penting ada perbedaan antara jauh dan dekat. Siap. Ya, tapi ketika saya bilang tepuk, yang ini tepuk, ini aja kena, tarik. Konsentrasi. Latih konsentrasi ya. Siap. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat. Oke, sekarang gantian. Siap, konsentrasi. Siap, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh. Itu sedikit ice breaking ya. Oke. Yang penting kita dingin ya, udah es ya, udah dingin. Oke, kita lanjut ya ke acara ini penyampaian materi. Yang ini inti dari konsep budaya positif ya. Ini ada 7. Yang satu untuk perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang 4 kebutuhan dasar manusia,
Yang kelima posisi kontrol guru, yang tampilan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah nanti yang terakhir ini yang mungkin kita segitiga tentang teori segitiga restitusi ya. Ini mungkin yang saya rasakan bermanfaat ya. Itu bermanfaat besar itu yang teori ini yang terakhir segitiga restitusi nanti saya sampaikan. Ini bagaimana cara kita menghadapi siswa atau murid yang ketika ada permasalahan, tapi sebelumnya disampaikan dulu teori sebelumnya supaya meyakinkan siswa bahwa yang dilakukan itu dengan keyakinan atau kesadaran sendirinya dia merasa bersalah dan memperbaiki dirinya. Oke, next one. Nah ini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku untuk membentuk profil belajar manusia. Mungkin ini untuk di kita ya, di sekolah kita sudah disampaikan dulu ketika IKT, ketika program Merdeka Belajar dimulai sudah disampaikan tentang perubahan dari sebelumnya teacher learning menjadi siswa atau learning center. Nah, dulu kan kalau dulu kita itu ketika proses pembelajaran itu guru menjadi pusatnya, jadi semuanya menjadi dari guru ya, dari metode komando dulu ya, kalau disebut dengan komando. Jadi kamu harus begini, tugasnya ini. Tapi sekarang kan paradigma sudah dirubah. Nah, saya sendiri sudah menerapkan, kemarin itu sudah mulai menerapkan pembelajaran siswa yang aktif. Jadi dibagi kelompok-kelompok belajar, kita mengasih tugas proyek learning ya. Jadi siswa, kalau saya di kelompok PJOK itu di olahraga, jadi setiap kelompok biasanya dibikin untuk menemukan materi yang terkait, contoh untuk permainan yang menitik beratkan untuk peningkatan ketahanan atau endurance. Nah seperti apa? Silakan nanti per kelompok itu mencari jenis permainan seperti apa, nanti ditampilkan oleh kelompok itu dan disaksikan oleh teman-teman. Nah itu contoh, mungkin Bapak Ibu nanti sudah lebih paham ya, tinggal penerapannya saja. Next Pak. Nah untuk berikutnya ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah ini tentang penguasaan siswa atau murid ya. Terutama kita sebagai guru itu menguasai atau kelas ya. Di kelas kita menguasai, jadi semua kegiatan siswa di kelas itu dikontrol oleh teman-teman semua yang nanti di kelas. Itu sebagai guru mengontrol murid, ilusinya seperti itu. Next Pak. Berikutnya ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini biasanya berhubungan dengan teori pengulangan ya. Jadi pengulangan. Ketika kita menyampaikan sesuatu tentang budaya sikap positif kepada siswa, itu biasanya diserap oleh siswa. Jadi pengulangan contoh jangan membuang sampah sembarangan. Nah, secara tidak langsung kita mengingatkan kembali setiap hari, tapi dengan tidak sadar itu siswa akan menyimpan di memorinya supaya membuang sampah. Karena akibat membuang sampah sembarangan itu seperti apa? Nah itu mungkin contoh tentang yang tadi ilusi penguatan positif. Next Pak. Ya, berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
Nah, ini biasanya ada kita itu secara tidak sadar mengatakan kata-kata yang negatif kepada siswa. Dengan tidak sadar itu akan membawa pengaruh buruk kepada siswa dengan kata-kata negatif tersebut. Nah, itu diharapkan kedepannya tidak ada kata-kata negatif seperti contoh ketika bolos ya, siswa bolos. Nah, itu biasanya termasuk saya dulu ya, itu menyampaikan kepada siswa langsung aja menjudge bahwa itu salah, bahwa sering terlambat ke sekolah itu salah. Terus tidak men-tracking kenapa dia terlambat tersebut. Nah, itu biasanya langsung aja posisi kita itu sebagai penghukum. Next Pak. Berikutnya, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kita selalu sebagian ya tidak selalu itu memposisikan kita sebagai yang tadi ya guru sebagai pusat ya, jadi komando ya. Kita merasa lebih dewasa, kita merasa lebih tahu. Padahal harusnya itu kita kan harus sharing pendapat untuk berpendapat. Siswa diberikan inovasi untuk berpendapat, diberikan kesempatan untuk berpendapat. Next one. Nah, ini stimulusnya ya, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini ada banyak stimulus responnya. Yang satu, realitas kebutuhan kita sama. Kalau ini menurut pandangan tentang dunia ya, kalau tentang dunia. Jadi kita memandang sesuatu pasti berbeda. Pada intinya teorinya, sesuatu hal yang menurut kita atau negatif ya belum tentu itu hal negatif. Tapi bagaimana cara kita memandang sesuatu dari hal mana? Contoh, kita memandang siswa yang terlambat itu sering negatif. Padahal kalau dilihat, kalau di tracking, dilihat dari sudut yang lain, mungkin saja siswa tersebut ada mempunyai permasalahan di rumahnya, apakah sulit tidur nanti tadi malamnya, susah tidur atau ada aktivitas lain selain yang berhubungan dengan pelajaran. Nah, itu kita bagaimana memandang sesuatu dari sudut yang berbeda. Kalau pada umumnya disebut negatif, belum tentu itu negatif ya. Jadi bagaimana kita melihat dari sisi positifnya. Next Pak. Nah, ini disiplin positif ada beberapa teori pernyataan. Dari yang pertama itu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Diren sejalan mengenai disiplin, yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita mewujudkan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebaikan dan memiliki motivasi disiplin. Nah, inti dari pernyataan tersebut menurut saya itu tentang disiplin itu kembali ke kesadaran. Jadi tidak perlu tadi sebutkan ada paksaan, tidak perlu ada penghargaan dan reward. Itu jadi kembali ke kesadaran murid atau siswa untuk melaksanakan dengan sadar apa yang telah disepakati. Oke, Pak. Nah, ini ada tentang teori kedua ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Next. Nah, ini ada yang tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang pastinya kita butuh makan ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesetaraan. Ini untuk menuju ke kenyamanan gitu ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini rasa diterima, diperlukan berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini teori ini tuh kita diterapkannya ke siswa ya, ke murid. Jadi yang pertama itu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup supaya mencapai kenyamanan siswa di sekolah itu. Nah, itu yang dibutuhkan dasarnya makan. Kalau siswa perutnya dalam keadaan lapar ya, pasti di sekolah
misalnya tidak nyaman gitu, ketika di kelas juga tidak nyaman. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah ini pasti siswa kalau di sekolah pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang dari seorang guru atau perhatian dari guru. Kita lihat perbedaan, saya sendiri sering ya, kalau tidak mungkin saya juga kalau mengajar itu ada 35 atau 35. Itu tidak semua kasih sayang atau perhatian kita kan ke semua yang menyeluruh ke 30 orang itu. Ada 1-2 orang pasti ada yang mencari perhatian kita dengan apa saja, dengan main pukul-pukul meja, ada yang deheri wae, ada yang protes wae, Pak, habis udah. Nah, itu biasanya mencari perhatian kita untuk kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di sekolahnya, kenyamanan untuk belajarnya. Yang ketiga, kebebasan atau freedom mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Nah, biasanya ini ada sebagian siswa yang tingkat inovasinya tinggi gitu ya. Nah itu kalau tidak difasilitasi oleh kita, mereka tidak merasa nyaman gitu. Ini biasanya ada sebagian yang aktif ya, aktivis atau di OSIS itu biasanya inovasinya tinggi gitu. Ketika mereka pengen ikut belajar, Pak, mau Pak pelajaran seperti ini. Nah itu biasanya inovasi-inovasi seperti itu kadang-kadang kita sendiri tidak memenuhinya gitu untuk siswa belajar mandiri. Terus keempat ya kesenangan atau fun, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah kita ciptakan di kelas itu kelas yang nyaman atau yang siswa itu fun, nyaman di sekolah, bahagia. Ya diselipkan juga dari permainan. Tidak hanya saya di PJOK ya, saya lihat ada sudah juga diterapkan di kelas-kelas lain itu biasanya diselipkan dengan permainan-permainan. Nah, itu biasanya membuat siswa bahagia dan tidak jenuh. Jadi ketika kelas itu hidup berinteraksi dengan gurunya. Berikutnya yang terakhir, kekuasaan atau power, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dari negara. Nah ini biasanya ada siswa yang mempunyai pengen terlihat lebih ya, dari yang lain karena dia merasa prestasi bisa lebih, itu biasanya pengen diambil oleh bapak ibu gurunya gitu, atau teman-temannya. Nah itu terus berikutnya Pak, ini 3 motivasi perilaku manusia. Ini ketika dihubungkan atau dikorelasikan dengan siswa kita di sekolah ya. Ini yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ketika dia siswa melaksanakan aturan itu, nah ini motivasinya ada 3. Yang pertama itu pasti ada salah satunya ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan dari orang lain. Nah biasanya pengen diperhatikan lebih, pengen disanjung, pengen diobok gitu teman-temannya. Nah yang motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah itu 3 motivasi perilaku manusia. Next one. Motivasi perilaku manusia ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, biasanya siswa yang seperti ini sebelum melakukan kesalahan itu berpikir, apa yang tadi hilang jika saya tidak melakukan, apakah jadi nunggu hukuman dulu, pikirnya hukumannya dulu ya. Oke, next. Berikutnya satu dengan di atas yang tadi. Pertama, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dari mereka letakkan. Dalam dunia berkualitas mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah biasanya itu ada sebagai siswa yang pengen dihargai terus ya, berupa hadiah, pemberian atau imbalan, apresiasi dari kita. Next. Berikutnya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Tersebut adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif
karena motivasi berlakunya bersifat internal bukan eksternal. Karena orang seperti ini motivasi dari diri sendiri kuat, gitu ya, bukan dari karena orang lain. Oke, semua. Yang ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada perbedaan ya antara hukuman atau hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan ya. Jadi biasanya kalau hukuman itu kepaksaan ya, kalau restitusi biasanya atas kesadaran diri sendiri. Nah itu contohnya ke bawah. Itu next one. Nah ini 5 posisi kontrol sebagai guru ya, ada 5. Kita sebagai guru kita bisa mengontrol siswa kita kalau murid di kelas. Yang pertama itu penghukum, sebagai penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Nah biasanya kita berposisi sebagai penghukum. Kalau siswa melakukan kesalahan, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersifat lebih lembut ya. Nah, ya ada kata-kata biasanya ketika kita menanyakan sesuatu apa akibatnya itu menanyakan bahwa kenapa kamu melakukan seperti itu. Nah itu merupakan supaya siswa merasa bersalah. Tapi nanti dibalikkan kembali supaya siswa menjadi sadar apa yang telah dilakukan itu bersalah. Yang ketiga, teman. Kita posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, kecil sekali Pak. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, ya, persuasif jadi komunikatif. Monitor atau pemantau. Posisi guru sebagai monitor, monitor berarti mengawasi. Yang kelima itu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Oke, next Pak. Nah ini contoh penerapan 5 konsep guru. Yang pertama, ketika ada kasus ya, contohnya siswa selalu kesiangan ketika datang ke sekolah. Nah kalau kita menyuruh yang kesiangan itu lari mengelilingi lapangan 20 keliling, kita berposisi sebagai penghukum. Nah, kalau berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengacaukan Bapak. Nah, ketika kita bertanya komunikasi itu kan membuat rasa bersalah siswa ya. Nah, itu contoh seperti itu. Terus next one. Nah, ini contoh apa yang sebagai manajer itu saya berpendapat di posisi guru sebagai yang lebih baik itu sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah berarti kita itu mengontrol murid ya siswa. Kita berposisi sebagai manajer. Next Pak. Nah kita tanya nih ke pemahaman Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata saya kecewa dengan kamu, berarti kita sebagai posisi sebagai apa? Merasa bersalah. Terus ada lagi? Saya kecewa dengan kamu, manajer. Terus ada lagi yang berpendapat? Oke, kita lihat jawabannya. Pembunuh merasa bersalah. Nah, jadi kan udah paham ya. Jadi ketika kata-kata tersebut terucap, berarti kita membuat rasa bersalah siswa. Kayak berikutnya. Pokoknya kamu harus push up sebagai penghukum. Terima kasih Bapak sudah paham. Tepuk tangan untuk semua. Mantap, sudah paham ya. Oke, ini berikutnya kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Cuk, siapa yang tahu? Siapa paham? Apa bedanya kalau kita membuat harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Cuk, siapa yang mau menjelaskan boleh? Oke. Kalau tidak ada, ini. Jadi kalau keyakinan kelas itu jadi basicnya itu kepada kesadaran diri. Jadi bukan keterpaksaan.
Ini menurut Gosen, ini formula teorinya pada tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan membuat semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini ada hal baru yang saya dapatkan Pak selama mengikuti program penggerak. Jadi selama ini kan yang saya pahami dari dulu sejak saya sekolah, di sekolah ada yang namanya tata tertib sekolah. Tata tertib itu bersifat memaksa tanpa kita berdiskusi apa yang harus. Jadi satu arah kita yang menentukan. Nih peraturannya ini harus dilaksanakan. Tapi tanpa disadari tidak sanggup tidak si siswa itu melaksanakannya. Jadi pas pelaksanaannya siswa itu tidak mau kesadarannya. Nah ini bisa diterapkan juga di tingkat kelas ya, di tengah Bapak Ibu bisa menyusun keyakinan kelas di tingkat Bapak di sekitar di kelas Bapak Ibu. Sebelum kita memulai tahun ajaran baru ke kelas, ini kita diskusi dengan siswa keyakinan apa yang disepakati antara saya sebagai guru dan sebagai siswa. Nah, ketika sudah disepakati, konsisten dilaksanakan. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, kita nanti terapkan segitiga resolusi yang terakhir tadi. Jadi apa yang telah kamu langgar, jadi siswa itu sadar, oh ini yang saya melanggar. Jadi jangan sampai mengulanginya lagi. Nah, ini teori-teori seperti ini namanya teori. Kalau teori kan berdasarkan penelitian mungkin sudah teruji. Kita coba terapkan sedikit-sedikit di sekolah. Nah, ini kata-kata universal tentang keyakinan kedisiplinan, mulai peduli, keterterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih dan sebagainya. Ini contoh-contoh untuk pembuatan keyakinan kelas. Kata-kata intinya seperti itu. Next one. Nah, ini contohnya ya, pembentukan keyakinan kelas untuk di kelas. Ini supaya kita memudahkan kita ketika ada siswa yang contoh di kelas saya tidak memakai baju olahraga. Karena di awal sudah disampaikan harus memakai wajib baju olahraga. Jadi ketika tidak ada, kita tinggal komunikasi dengan siswanya. Tunjukkan keyakinan kelas apa yang kelas kamu langgar. Pasti dia paham. Ini Pak tidak memakai baju olahraga. Kenapa? Tanya jawab. Insya Allah peringkat berikutnya akan memakai baju olahraga. Itu yang dia mau. Jadi tentang dengan kesadarannya sendiri mengakui kesalahannya. Ini bersifat abstrak ya, kata-kata yang tadi berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini di tingkat kelas. Kalau di tingkat sekolah juga bisa diterapkan. Ini kemarin ada dari kalau nggak salah dari Majalengka. Tahun ajaran ini beliau di sekolah itu SMP itu menerapkan gitu. Jadi sebelum membuat bukan tertib, jadi keyakinan SMK Negeri 1 Jawa Barat. Keyakinan sekolahnya apa? Nah, jadi komunikasikan, jadi dikasih angket diisi oleh siswa apa yang akan dilaksanakannya. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa aturan itu ya. Keyakinan kelas. Nah, ini contoh di tingkat kelas ya. Yang pertama itu datang ke kelas tepat waktu. Dan ketika ada yang tidak tepat waktu, ya tinggal tanya kenapa bisa melanggar, pasti ada alasannya. Dan berikutnya angkat tangan sebelum berbicara, ketertiban kalau di kelas. Kalau biasanya sudah paham, kalau sekali dua kali pertemuan pasti ada saja yang lupa ya. Berikutnya pasti sudah paham supaya tertib di kelasnya. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, saling menghormati, budayakan 5S, senyum, tanpa salah. Oke, terima kasih. Next one. Nah, ini yang terakhir ya, yang segitiga restitusi. Nah, ini di teori yang bisa diterapkan di kita ya. Ini bagus sekali, menurut saya bagus sekali ya ketika memecahkan permasalahan siswa. Segitiga restitusi ini merupakan rangkaian pemecahan masalah. Itu Pak. Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next one. Nah, segitiga restitusi ini
Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini mohon maaf nggak terlihat di bawahnya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, berikut Pak. Nah, menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya Pak. Yang kedua, radiasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Next one. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di proses ini kita tanyakan keyakinan apa, kelas apa yang telah dilanggar. Ketika tadi kan prosesnya membuat dulu keyakinan kelas. Murid akan dipertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Next. Nah, ini contoh kasus mungkin bisa disimak ya. Ini contohnya kasusnya itu bahwa ini salah seorang murid tersulut emosinya oleh temannya sehingga melemparkan buku ke badannya. Nah, ini namanya Nesa, dia terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, dia marah dan tidak bisa menahan amarahnya. Nah, ini contoh videonya sedikit. Nesa, ini awal tadi sekitar sekolah, katanya kamu berantem dengan Rudi. Kenapa? Ada apa? Soalnya saya kesal sama Rudi. Kenapa kesal? Karena dia selalu contek aja saya Pak, bukan cuma tugas-tugas aja, PR itu kadang suka dicontekin sama dia. Ya saya nggak terima Pak, dicontekin gitu. Oh begitu, wajar pertemuan dengan kesal seperti itu. Hektik. Mohon maaf, bukan sinetron. Lalu apa yang kamu lakukan pada Rudi? Saya marahin Rudi Pak, terus saya maki dia. Terus juga saya nggak sengaja kok ngelemparin buku ke badan dia. Oh begitu. Tapi kamu melakukan itu ada alasannya kan? Ya alasan saya Itu validasi kesalahan. melakukan kayak gitu Pak. Soalnya kan saya udah susah payah ngerjain PR, ngerjain tugas, tapi dia seenaknya nyontek ke saya. Saya nggak terima Pak. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena kamu tidak mengakui dulu kesalahan, validasi kesalahannya. Bapak menghargai keputusan kamu karena tidak membuat lebih dari keputusannya kamu peduli. Sekarang kamu pikirkan apakah tindakan kamu dengan melempar buku pada Rudi sudah. Nah, ini proses menanyakan keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Saya menghormati anak teman Pak. Ya betul, menurut kamu menghormati antar teman itu penting untuk kamu. Baiklah, jika itu yang penting untuk kamu, apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harusnya saya lebih bisa marahin Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seharusnya nanti saya lebih bisa berbagi, terus masuk kamar, terus berpikir ke depannya tindakannya kayak gimana. Terus untuk ke depannya saya bakalan lapor ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran lainnya kalau misalnya dulunya kemudian Baiklah, tepat sekali tindakan Nesa. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Ya. Oke, terima kasih. Itulah sedikit usaha. Penting pada intinya segitiga resus itu diterapkan ya. Jadi dari tadi memvalidasi kesalahan sampai yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi teori ya, ini teori ya. Ketika penerapannya mungkin silakan coba penerapannya yang Pak Yoga di TKR. Silakan seperti apa penerapan segitiga resus di TKR seperti apa Pak? Saya pernah menanyakan ya ketika elaborasi pemahaman, menanyakan kepada pemateri. Saya satu-satunya di SMK yang SMP, yang lain itu SD semua. SD, SMP, ini SMP. Nah, kalau di SD, SMP itu masuk Bu. Masuk, jadi ada tahapannya beda. Siswa itu pada umur yang masih, saya sudah menanyakan Pak, di tingkat SMK penerapannya seperti apa? Ya silakan coba kita. Nah, saya sebelumnya saya sampaikan SMK itu ya saya kan di otomotif Pak, banyak laki gitu. Ya coba terapkan Pak seperti apa hasilnya. Saya lagi menyampaikan, lagi meneliti, bukan mencoba ya. Ini kan baru mencoba kemampuannya.
ke siswa otomatis belum ekspresi atau timbal baliknya seperti apa, belum tahu seperti apa siswa SMK. Nah, yang disampaikan itu teori tersebut yang disampaikan selama ini yang teori itu kan siswa SMP, ada yang menang Pak Bud, ada Pak Bud. Nah, ya itu. Nah, itulah teori gitu. Kita terapkan, coba terapkan di sekolah seperti apa di SMK dengan kata-kata lembut seperti itu. Oke. Next Pak, ini penutup yang terakhir menurut Stephen R. Covey dari bukunya Principles Center Leadership tahun 91. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, dari teori ini menyampaikan bahwa tergantung bagaimana kita melihat memandang sesuatu secara positif. Kalau sesuatu positif tapi dipandang dari arah negatif, pasti ke arah negatif juga. Jadi semuanya yang dari sisi positifnya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan sedikit tentang budaya positif di kita ya. Semoga hal-hal ini bisa diterapkan di sekolah kita. Itu terus terima kasih, itu penyampaian materi dari saya. Mungkin ada sesi berikutnya ke tanya jawab. Oh ini sedikit. Ini positif kedua terbaik. Oke, silakan ada yang bertanya mungkin dari siapa? Dari siapa? Oh di Pak Yoga mau bertanya. Mengapa? Berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Pak tentang teori yang tadi segitiga apa namanya restitusi. Nah, yang saya pertanyakan itu tentang apakah implementasi teori segitiga restitusi harus berurutan Pak? Jadi saya belum tahu nih, jadi bisa dijelaskan Pak. Kemudian saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tepuk tangan teman kita. Terima kasih Pak Yoga atas pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa jawab, teman-teman. Kenapa segitiga restitusi tahapan tadi harus berurutan atau tidak? Kembali Pak ke segitiga restitusi Pak. Segitiga restitusi yang tadi kita coba lihat. Yang tadi segitiga restitusi ada 3. Nah itu diperbesar Pak. Kita lihat. Nah, yang pertama itu kan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, jawabannya pastinya karena ini sudah teruji ya, harus berurutan Pak. Tidak mungkin kita ada masalah ujung-ujung keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Pasti dia ketawa siswanya ujung-ujung. Oke, jadi siswa belum merasa tindakannya merasa bersalah. Yang pertama kan menstabilkan identitas dulu. Kita memposisikan kita sebagai teman, sebagai temannya gitu. Memvalidasi tindakan bahwa tindakan itu wajar, tidak apa-apa, tapi kan ada konsekuensinya apa, kenapa gitu. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, tindakannya apa, perbaikannya apa. Mungkin itu Pak jawabannya harus berurutan, tahapannya harus berurutan. Cukup terima kasih paham Pak. Oke, terima kasih. Oke lanjut. Mangga siapa lagi? Ada yang bertanya? Saya hitung sampai 1. Mungkin ada timbal balik atau respon dari tentang penampilan saya. Oh mangga Ibu Rika. Mangga Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dhani barusan. Materinya sangat bagus, ditambah lagi materi ini bisa kita terapkan di sekolah. Nah, harapan saya terbesar itu adalah mudah-mudahan materi yang barusan disampaikan oleh Pak Dhani ini bisa diapresiasikan dan bisa diterapkan juga di sekolah kita dengan baik. Terus saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rika. Terima
terima kasih atas responnya. Semoga sedikit-sedikit ya kita mulai dari diri kita sendiri dari hal kecil dengan kita memberikan contoh. Mudah-mudahan siswa kita juga kita contoh yang lebih baik. Mungkin itu saja. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga sedikit ilmu yang saya dapat bisa dibagikan ke teman-teman semuanya, menjadikan hal-hal ini menjadi hal positif di sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Boleh tepuk tangan saya Bapak Ibu untuk presentasi yang baik. Baik, mungkin demikian Bapak ya untuk diseminasi budaya positif ya Pak ya dari calon guru penggerak angkatan 11 oleh Bapak Dani Abdurrahman SP. Bapak Ibu, sedikit saya simpulkan mungkin ya Pak ya, bahwa saat ini pendidikan kita memang diarahkan ya Pak ya berpusat yang tadinya mungkin ini pusat dari guru ke siswa, sekarang mungkin pusat berada di siswa. Kemudian kita juga harus melihat sesuatu itu dari segi positif. Jangan langsung menjudge kesalahan siswa, tapi kita juga harus tahu latar belakang apa yang menjadi permasalahannya. Begitu Bapak, untuk berikutnya yaitu penutup. Bapak Ibu, alhamdulillah telah selesai terlaksana dengan lancar kegiatan pada hari ini. Mari kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.